Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam ruang lagu untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan bisa memberikan suasana kebahagiaan dan berkat rohani bagi Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati, semoga terhibur. Salam kasih, selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Senang boleh kembali bersama dengan Anda, para pendengar, secara khusus di saat mungkin saja kita masih harus melanjutkan lebih banyak waktu-waktu kita beraktivitas dari rumah. Namun demikian, biarlah lagu untuk Anda boleh menjadi tetap penghiburan Anda. Dan kali ini saya akan sapa pada kesempatan ini pendengar-pendengar yang setia dengan gelombang pendek atau shortwave. Jadi, pada saat ini yang pertama kami akan sapa Bapak Sinciang di Kutai Barat. Kami sangat berharap bahwa Pak Sinciang saat ini sudah semakin sehat ya, semakin pulih. Dan terus berbahagia, bersuka cita karena boleh menerima kesempatan untuk mendengarkan siaran-siaran kami kembali. Pak Sinciang dan istri juga seluruh keluarga. Berikutnya Pak Merangking di Malinau, Kalimantan Utara. Pak Merangking, kami berharap bahwa Anda terus bersama dengan siaran kami. Dan pada suatu waktu yang nanti sudah ditetapkan oleh Tuhan, Bapak dan juga teman-teman yang rindu untuk belajar Alkitab nanti akan boleh menerima pelayanan ya Pak ya. Kami sapa juga Ibu Farida Senting di Desa Pujungan, Malinau, Kalimantan Utara. Ibu Farida, kami sangat berharap bahwa Ibu terus dalam keadaan sehat. Ibu beserta dengan keluarga ya, sanak saudara. Dan kemudian kami juga menyapa Saudara Marcel di Kampung Ranji Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Sintang, Kalimantan Barat. Kami sangat berharap bahwa Saudara Marcel juga terus bersuka cita dan terus mendapat kesempatan untuk mendengarkan siaran-siaran kami. Baik, pada kesempatan yang pertama ini, lagu yang dipilihkan judulnya Siapa Yang Mendengar. Karena memang pekabaran melalui Radio Advent Suara Pengharapan itu adalah didengarkan ya. Jadi, siapa yang mendengar, ini akan menjadi berkat istimewa bagi 4 nama yang tadi sudah disebutkan. Saya ulangi sekali lagi, pendengar-pendengar SW kami. Bapak Sinciang bersama dengan keluarga di Kutai Barat. Juga Bapak Merangking di Malinau, Kalimantan Utara. Ibu Farida Senting di Desa Pujungan, Malinau, Kalimantan Utara. Dan juga seluruh sanak keluarga. Saudara Marcel di Kampung Ranji Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Sintang, Kalimantan Barat. Kami sangat berharap dan juga mendoakan lagu ini menjadi berkat istimewa bagi Anda, para pendengar. Dan semua yang bersama dengan siaran kami, selamat mendengarkan. Siapa yang mendengar, serukanlah kabar keselamatan ke seluruh dunia. Masyurkanlah sekarang kabar mulia. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu, Allah Bapa kita kan jemput engkau. Marilah siapa yang mau, siapa yang bersedia datang lekas. Pintu belum tertutup,
masuklah bebas. Hanya Tuhan Yesus dapat selamatkan. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu, Allah Bapa kita kan jemput engkau. Marilah siapa yang mau, siapa bersedia teguh janjinya, siapa bersedia tahan selamanya, siapa bersedia selamat diberi Tuhan. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini bila orang tahu, Allah Bapa kita kan jemput engkau. Marilah siapa yang mau. Masih di lagu untuk Anda. Dan kali ini kita akan melanjutkan menyapa para pendengar shortwave kami, pendengar-pendengar dari gelombang pendek. Bapak Frankie Romaropen di Papua beserta dengan istri dan anak bayinya ya. Kami sangat berharap semuanya boleh menerima kesehatan dari Tuhan dan juga boleh menerima berkat istimewa melalui siaran-siaran Radio Advent Suara Pengharapan. Kami mau sapa juga Bapak Laing Amung di Malinau, Kalimantan Utara. Dan pada kesempatan yang lalu kami menerima kabar bahwa orang tuanya sedang dalam keadaan sakit. Kami berharap bahwa saat ini boleh lebih menerima pemulihan ya. Dan juga keluarga Pak Laing Amung semuanya dalam perlindungan Tuhan. Juga Bapak Sipa di Desa Idai, Kalimantan Barat. Pak Sipa di titik yang jauh ya, cukup jauh di perbatasan. Kami sangat berharap bahwa Anda terus juga boleh bersama dengan siaran kami dan menerima penghiburan serta kekuatan. Pak Sipa juga anaknya ya, yang biasanya nomornya digunakan oleh Pak Sipa untuk menghubungi kami. Kemudian Pak Edi Witanto, pendengar lama, pendengar setia, yang masih rutin untuk mengirimkan laporan penerimaan siaran di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Terima kasih Pak Edi Witanto, kami sangat senang Bapak terus memonitor siaran ini, bahkan mengirimkan penerimaan siaran kepada kami. Lagu yang dipilihkan pada kesempatan ini judulnya adalah Dengar Lonceng Surga. Biarlah ini akan menolong kita semua untuk mengingat bahwa surga bersuka cita setiap saat ada jiwa yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan biarlah kita setiap hari menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, agar lonceng surga selalu terdengar dalam kehidupan kita. Baik, lagu ini dipersembahkan khusus untuk 4 nama yang tadi sudah disebutkan. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Frankie Romaropen di Papua beserta istri dan anaknya. Kemudian Pak Laing Amung beserta dengan seluruh keluarga di Malinau, Kalimantan Utara. Bapak Sipa dan juga seluruh keluarga di Desa Idai, Kalimantan Barat. Bapak Edi Witanto di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, serta dengan seluruh keluarga dan kerabat. Kiranya semua boleh menerima berkat istimewa. Dan untuk semua yang bersama dengan siaran kami para pendengar, dengar lonceng surga. Selamat mendengarkan.
Kembali di lagu untuk Anda. Kita hampir sampai di penghujung acara. Jangan khawatir para pendengar, masih ada 4 nama lagi para pendengar shortwave kami yang akan disebutkan pada kesempatan ini. Kita sapa kembali Pak Robert. Ini asal Trenggalek di Maluhu Trans Tenggarong ya, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pak Robert bersama dengan seluruh keluarga kami harap selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bila saat ini Bapak mendengarkan, boleh kembali kontak ke studio Pak. Juga para pendengar kami yang lainnya, supaya kami juga boleh menerima informasi bagaimana Tuhan memeliharakan kehidupan masing-masing. Bapak Hudson Njuk di Desa Longseger, Kecamatan Tenlun, Kutai Timur ya. Terima kasih Pak Hudson. Kami senang menerima atensi Anda. Biarlah saat ini Anda bersama dengan seluruh keluarga juga selalu menerima pemeliharaan Tuhan. Bapak Yusak Hayar di Desa Mahaleta, Kecamatan Donahera, Maluku Barat. Pak Yusak, kami berharap Anda terus setia bersama dengan siaran kami ya, dan bersama dengan seluruh keluarga boleh tetap menerima berkat-berkat istimewa melalui siaran ini. Kemudian Bapak Andreas Abu di Dusun Endoya, Kecamatan Jangkang, Sanggau, Kalimantan Barat. Kami berharap Pak Andreas juga senantiasa boleh menerima berkat istimewa melalui siaran-siaran kami. Lagu yang dipilihkan sekaligus akan menutup perjumpaan kita, judulnya Janganlah Lewatkan Aku. Nanti akan dibawakan oleh Maranatha. Biarlah lagu ini akan meneguhkan iman dan percaya kita, permohonan kita kepada Tuhan sementara kita ini hidup di akhir zaman, supaya kita tidak terlewatkan. Jadi para pendengar, tetap setia kepada Tuhan, tetap pilih Tuhan, dan mari kita bersama dengan lagu ini memohon Tuhan pada kedatangan yang kedua kali akan menjemput kita. Jangan lewatkan aku. Untuk 4 nama yang tadi sudah disebutkan, saya akan ulangi sekali lagi. Pak Robert di Trans Tenggarong ya, Maluhu Trans Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pak Hudson Njuk di Desa Longseger, Kutai Timur. Bapak Yusak Hayar di Desa Mahaleta, Maluku Barat. Bapak Andreas Abun di Dusun Endoya, Kecamatan Jangkang, Sanggau, Kalimantan Barat. Dan juga untuk semua pendengar yang bersama dengan siaran kami, Janganlah Lewatkan Aku oleh Maranatha. Selamat mendengarkan. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Engkau Yesus penghiburku yang lebih indah daripada sesuatu di dalam dunia. Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang berbahagia, demikianlah rangkaian kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu ini bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Ingatlah aku.
Saat ini kita ikuti bersama Kami Mendoakan Engkau. Mazmur menuliskan, Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa kepada para pendengar gelombang pendek atau shortwave kami, Ibu Lade Lencau Ingkong di Kalimantan Timur. Biarlah Ibu ini beserta dengan seluruh keluarga dan juga segala hal yang ia hadapi dengan imannya boleh Tuhan menangkan. Bapak Budi Santosa bersama dengan ibundanya di Tulung Agung yang juga mendengarkan dan meneruskan siaran kami. Bapak Harjeti Laar di Desa Raaretan, Kecamatan Tompaso Baru Minahasa Selatan. Juga untuk Bapak Anto di Batemele, Morowali, Sulawesi Tengah, dan Bapak Petrus Piat Kapuas di Desa Segiam, Dusun Santu, Kabupaten Kutus Sibau, Kalimantan Utara. Ya Tuhan, biarlah nama-nama pendengar kami yang sudah kami sebutkan, Tuhan berkati secara istimewa bersama dengan seluruh keluarga. Salah satunya melalui siaran-siaran yang didengarkan melalui siaran Radio Advent Suara Pengharapan. Semua pergumulan yang sedang dihadapi Tuhan tolong menangkan dengan bergantung dan berserah kepadamu. Kesehatan dan kebutuhan sehari-hari mereka Tuhan berikan sebagaimana yang Engkau sudah rancangkan bagi umat Tuhan. Dan pada saat ini, bila semua pendengar kami, Ibu Lade Lencau Ingkong di Kalimantan Timur, Bapak Budi Santosa beserta dengan ibunda di Tulung Agung, Bapak Harjeti Laar Desa Raaretan, Minahasa Selatan, Bapak Anto di Morowali, Bapak Petrus Piat Kapuas di Desa Segian, Kutus Sibau. Semua berpegang kepada apa yang Yesus katakan dalam Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan. Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema Karunia Rohani dan Tugas Pelayanan. Selamat mendengar. Firman-Mu pelita di kakiku dan suluh di jalanku. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Allah, kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan dengan saya Pendeta Muda Robert Gultom akan membahas suatu pelajaran yang berjudul Karunia Rohani dan Tugas Pelayanan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus yang diucapkan saat sebelum ia naik ke surga telah mengubah sejarah. Pergilah ke seluruh dunia, katanya kepada murid-murid. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Markus 16 ayat 15. Ke seluruh dunia, kepada setiap makhluk, para murid menganggapnya sesuatu tugas yang mustahil dilakukan, karena Kristus mengetahui keadaan mereka yang tidak berdaya. Ia menyuruh mereka supaya tetap di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Kemudian diberikannya janji kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 4 dan 8. Setelah Yesus naik ke surga, maka murid-murid menggunakan banyak waktu untuk berdoa. Sikap merendahkan diri dan keharmonisan menggantikan sikap iri dan pertikaian yang telah menodai banyak waktu mereka pada zaman Yesus. Murid-murid itu sudah bertobat. Hubungan mereka yang erat dengan Kristus menghasilkan persatuan yang memang mereka perlukan untuk menghadapi kecurahan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus menerima pengurapan khusus dengan Roh yang melayakkannya untuk melakukan tugas pelayanannya, demikian pula lah murid-murid itu menerima baptisan Roh Kudus untuk menyanggupkan mereka memberikan kesaksian. Hasilnya sungguh menggetarkan.
pada saat mereka menerima karunia Roh Kudus, mereka membaptiskan 3.000 orang. Kisah 2 ayat 41. Kristus menggambarkan karunia Roh Kudus dengan sebuah perumpamaan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Orang yang bepergian ke luar negeri itu menggambarkan Kristus yang berangkat ke surga. Yang disebut hamba-hambanya ialah murid-muridnya yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kristus menebus mereka untuk melayani, dan mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus memberikan talenta kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya, dan masing-masing dengan tugasnya. Begitu juga dengan karunia dan kemampuan lain. Talenta ini menggambarkan pemberian khusus yang dibagi-bagikan oleh Roh. Dalam pengertian khusus, Kristus memberikan karunia-karunia rohani ini kepada jemaatnya pada waktu Pentakosta. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, kata Paulus, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dengan demikian, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 8. Roh Kudus adalah perantara yang membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pemberian-pemberian ini untuk menyanggupkan jemaat melaksanakan tugasnya. Roh Kudus memberikan kemampuan khusus kepada anggota untuk menyanggupkan mereka membantu jemaat memenuhi tugas yang diberikan ilahi. Jemaat Korintus tidak kekurangan karunia rohani manapun. Sayangnya, mereka bertengkar seperti anak-anak mengenai pemberian mana yang paling penting. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda mau menerima karunia dari Roh Kudus? Tuhan memberkati kita. Amin. Pendengar setia dan budiman yang kami kasihi, demikianlah seluruh rangkaian program acara yang dapat kami persembahkan. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin mengikuti pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia, atau email ke awrindonesia@yahoo.co.id. Telepon 0821
10611595. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.